Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Mem Ani berharap anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran IPA, yaitu kita sebetulnya ini masuk di bab kelima nanti ya nak ya, tapi Mem Ani dahulukan karena terkait dengan proses penelitian dari Kakak Tri yang dari Unila, sehingga bab 5-nya sistem pencernaan pada manusia Mem Ani dahulukan, baru nanti kita masuk ke bab ketiga ya, tentang pesawat sederhana. Oke, jadi hari ini nggak apa-apa kita majukan untuk materi sistem pencernaan pada manusia ya. Ya anak-anak, kita pertama masuk ke peta konsep dulu ya. Jadi nanti pada materi sistem pencernaan manusia ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas ya. Terkait dengan sistem pencernaan manusia, nanti kita akan berbicara tentang saluran pencernaan, kemudian enzim-enzim yang berpengaruh di dalam proses pencernaan, serta zat-zat atau bahan-bahan makanan apa saja yang akan kita cerna dan dibantu oleh enzim yang mana ya. Jadi untuk saluran pencernaan itu nanti kita akan mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, lalu ke usus besar dan anus. Nah, di dalam mulut itu akan dihasilkan enzim pencernaan yang dikenal dengan nama enzim petialin ya. Nah, enzim petialin ini fungsinya dia akan mengubah bahan makanan yang mengandung karbohidrat diubah menjadi bentuk maltosa. Maltosa ini adalah gula, yaitu dalam bentuk disakarida ya. Kemudian di kerongkongan itu nanti makanan itu lewat lalu masuk ke lambung. Nah, di lambung ini juga akan dihasilkan 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl ya. Nah, enzim pepsin itu nanti akan mengubah bahan makanan yang mengandung protein diubah menjadi pepton ya. Kemudian fungsinya enzim renin dan HCl nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Lalu di pankreas itu akan menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase yang enzimnya nanti akan disalurkan ke usus halus. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini, yang enzim amilase ini akan berfungsi untuk mengubah maltosa yang tadi sudah diubah di mulut oleh enzim petialin dari karbohidrat jadi maltosa. Nah, nanti dari bentuk maltosa yang merupakan gula dalam bentuk disakarida akan dirubah menjadi glukosa atau gula dalam bentuk monosakarida ya. Kemudian enzim tripsinnya itu akan mengubah pepton yang asalnya dari protein diubah oleh enzim pepsin di lambung tadi. Nah, akan dirubah menjadi asam amino ya, bentuk yang lebih sederhana lagi. Kemudian yang enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas tadi ini akan mengubah bahan makanan yang mengandung lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, prosesnya bagaimana itu nanti kita bahas lebih lanjut. Itu kira-kira peta konsepnya ya. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke fungsi nutrisi dalam makanan ya. Ini mungkin di SD kalian sudah pernah belajar ya, tapi mungkin ini kita belajarnya lebih dalam lagi. Yang pertama adalah kandungan makanan karbohidrat ya. Karbohidrat dalam makanan itu berfungsi sebagai pemberi energi bagi tubuh ya.
dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori, atau kalau dalam bentuk joule itu sekitar 16,8 kilojoule ya. Nah, pada proses pencernaan itu karbohidrat akan dipecah menjadi gula sederhana. Gula sederhana tadi itu yang maltosa tadi ya. Kemudian akan dirubah lagi nanti menjadi glukosa, lalu diserap oleh tubuh ya. Kemudian karbohidrat ini kalau dia berlebih dia akan disimpan dalam lemak dan glikogen ya. Kalau glikogen itu disimpannya di hati ya. Nah, bagaimana jika tubuh kita kekurangan karbohidrat? Jika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka akan menyebabkan badan kita lemah, kurus, semangat kerja atau belajar jadi menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Nah, dari sini berarti supaya kita tidak lemah tubuh, tidak males dalam belajar, maka cukup kita harus mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup, tidak juga berlebihan ya. Nah, ada di bahan-bahan apa sajakah karbohidrat itu? Yaitu ada di makanan pokok ya. Kalau kita perhatikan itu ada di beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu ya. Itu adalah sumber-sumber utama karbohidrat dalam bahan makanan ya. Iya anak-anak, selanjutnya kita ke nutrisi yang kedua, yaitu protein. Nah, fungsi protein bagi tubuh kita yaitu ada dua ya. Sebagai fungsi strukturalnya itu sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan fungsi fungsionalnya itu merupakan komponen proses biokimia sel, yaitu berkaitan dengan hormon dan enzim ya. Nah, pada proses pencernaan itu protein akan diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung ya. Selanjutnya nanti akan diubah lagi pepton ini menjadi asam amino. Nah, pengubahan pepton menjadi asam amino itu dibantu oleh enzim tripsin yang dihasilkannya di pankreas, tapi disalurkannya ke usus halus. Setelah dia dalam bentuk asam amino, proteinnya baru kemudian dapat diserap oleh tubuh, seperti itu ya. Ya anak-anak, kita selanjutnya ke protein ya. Nah, ini di SD juga kalian pasti pernah belajar ya. Sumber protein atau sumber protein yang ada di dalam bahan makanan itu ada dua ya. Ada yang berasal dari hewan, biasanya kita sebut dengan protein hewani, dan ada yang berasal dari tumbuhan, biasanya kita sebut dengan protein nabati ya. Nah, yang berasal dari hewan atau protein hewani itu misalnya daging, ikan, telur, keju, dan susu juga ya. Kemudian kalau yang dari tumbuhan itu ada berasal dari kedelai, kacang tanah ya, dan lain-lain ya. Nah, dalam 1 gram protein itu dia mengandung 17 kilojoule ya. Lalu kalau misalnya kita kekurangan protein itu akan menyebabkan busung lapar. Busung lapar itu cirinya itu badannya kurus tapi perutnya buncit gitu ya. Atau kita kenal juga dengan istilah kwashiorkor ya. Kwashiorkor ya, itu sama dengan busung lapar. Jadi dia terjadi karena kekurangan protein, gitu ya nak ya. Iya anak-anak, selanjutnya kita ke lemak ya. Apa sih fungsi lemak? Lemak itu berfungsi sebagai cadangan energi
dan pelarut beberapa vitamin. Vitaminnya apa aja? Vitamin A, D, E, dan K. Lalu vitamin yang B dan C itu larutnya di mana? Iya, betul, larutnya adalah di air ya. Kemudian hitungannya 1 gram lemak itu mengandung 9 kilokalori, atau kalau kita buat dalam satuan joule itu adalah 38 kilojoule ya, jumlah energinya. Di mana sih lemak itu disimpannya? Iya, disimpannya di jaringan bawah kulit ya. Nanti pada materi tentang sistem ekskresi itu salah satunya ada tentang kulit, itu akan kelihatan lemak itu adanya di bagian mana ya. Lalu sumber lemak itu sendiri dari mana? Sama seperti protein tadi, lemak ada yang bersumber dari hewan dan ada juga yang bersumber dari tumbuhan. Namanya juga sama ya, kalau lemak dari hewan namanya lemak hewani, kalau dari tumbuhan namanya lemak nabati ya. Yang dari hewan itu misalnya terdapat pada daging, mentega, susu, dan juga minyak ikan. Kalau yang dari tumbuhan itu ada di kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan juga avokat ya. Avokat itu sama aja kalau kita sebutnya dengan alpukat itu ya nak ya. Nah, yang selanjutnya adalah vitamin ya. Vitamin tadi sudah sempat sedikit menyinggung, ada yang larut di dalam lemak, ada yang larut di dalam air ya. Yang larut dalam lemak itu vitaminnya gampang mengingatnya ya, A, D, E, K atau AD. Nah, sedangkan vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan C. Anak-anak, vitamin itu sebetulnya dibutuhkannya itu hanya sedikit saja bagi tubuh kita, tetapi memang dia tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Jadi memang harus didapatkan dari asupan makanan kita sehari-hari. Sehingga usahakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin itu sebaik mungkin dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Nah, kekurangan vitamin itu akan menyebabkan penyakit avitaminasis ya. Apa saja penyakitnya nanti kita bahas lebih lanjut. Baik anak-anak, kita ke nutrisi dalam makanan yang selanjutnya yaitu garam mineral ya. Untuk garam mineral ini dibutuhkannya bisa secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok ya, dan memiliki peranan tertentu dalam tubuh. Nah, nanti ini untuk garam mineral ini ada bahasan lebih lanjutnya, perannya untuk apa saja di dalam tubuh kita. Nanti kita lihat tabelnya ya. Nah, anak-anak, ini dia tadi yang membilang untuk garam mineral itu mineralnya itu banyak ya, jadi dia bisa satuan atau sendiri-sendiri, bisa juga dia berkelompok. Jadi dalam satu bahan makanan dia bisa mengandung beberapa mineral gitu ya. Kita lihat yang pertama kalsium itu di sumbernya ada di susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Fungsinya untuk pembentukan darah, kontraksi otot, dan pembentukan tulang dan gigi ya. Kemudian mineral yang kedua besi. Nah, coba anak perhatikan. Untuk besi itu sumbernya ada di hati, sayuran hijau, daging, dan kismis. Jadi daging itu selain dia tadi yang di awal sebagai sumber protein hewani, juga sebagai sumber lemak hewani, ternyata pada daging juga mengandung garam mineral yaitu kalsium dan besi. Serta mungkin masih ada lagi beberapa di bawahnya ya. Jadi dalam satu bahan makanan itu bisa mengandung lebih dari 2 atau 3 nutrisi seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, besi itu fungsinya adalah untuk produksi hemoglobin. Nanti kaitannya hemoglobin ini dengan proses pembentukan sel darah merah ya. Yang berikutnya mineral iodin.
ada di ikan laut dan garam yodium. Garam yodium yang mana? Yang sering kita makan sehari-hari ya nak ya, yang digunakan oleh ibumu dalam masak itu garam yang beryodium, itu yang bagus ya. Kemudian fungsinya untuk membantu dalam proses mengatur laju metabolisme, yaitu fungsi dari hormon tiroksinnya gitu ya. Jadi dia ini iodin ini merupakan bagian dari pembentukan hormon tiroksin yang fungsinya untuk mengatur laju metabolisme. Berikutnya magnesium ada di sayuran hijau, daging dan kentang. Tuh, ada di daging lagi kan. Di daging itu banyak banget mineralnya ya. Untuk kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Kofaktor itu maksudnya mempercepat gitu ya. Mempercepat pembentukan enzim untuk metabolisme karbohidrat. Lalu fosfor ada di susu, daging, telur, dan sayuran. Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi. Kemudian bagian ATP dan asam nukleat ya. Ini bagian ATP dan asam nukleat ini kaitannya nanti dengan proses-proses metabolisme di dalam tubuh kita ya. Lalu ada kalium. Kalium ini ada di pisang dan sayuran. Fungsinya untuk pengiriman impuls saraf itu sehingga tidak terganggu proses pengiriman impuls itu rangsang ya, rangsang untuk ke saraf kita. Nanti di materi tentang sistem koordinasi itu di situ dibahas lebih lanjut kenapa rangsang yang muncul itu tidak boleh sampai terhambat ke sistem saraf kita, karena tentu nanti akan mengganggu gerak tubuh kita ya, kalau dia sifatnya itu ke motorik atau ke sistem gerak kita ya. Itu dibahasnya nanti di materi sistem koordinasi di kelas 9 ya. Lalu berikutnya garam mineral yang selanjutnya itu natrium. Nah, natrium ada di garam dapur, di sayuran. Garam dapur ini garam apa ya? Garam yang suka dipakai sama ibu kalian dalam masak ya. Fungsinya untuk perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Ini hampir sama dengan kalium ya, fungsinya itu terkait dengan pengiriman dan perambatan impuls saraf sehingga proses keseimbangan tubuh itu menjadi lancar ya. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini kadang-kadang kita sebutnya juga dengan alat-alat pencernaan atau organ-organ pencernaan, boleh ya. Tapi karena dia ini merupakan satu kesatuan berurutan, maka kita sebutnya dengan saluran ya. Saluran ini dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan anus ya. Nah, selain ada saluran pencernaan, pada proses atau sistem pencernaan manusia juga berperan sangat penting, yaitu kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan inilah yang menghasilkan atau mengeluarkan enzim yang berfungsi untuk membantu proses mencerna makanan. Seperti tadi di awal di peta konsep sudah menjelaskan, kelenjar pencernaan itu ada di mulut, di lambung, di usus halus, di pankreas, dan di hati. Nanti apa saja namanya dan fungsinya kita bahas lebih lanjut ya. Ya anak-anak, kita mulai dengan saluran pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Nah, di rongga mulut itu terdapat beberapa bagian, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva ya. Nah, gigi itu berfungsi sebagai pencernaan mekanis, maksudnya
Pencernaan itu nanti ada dua, ada secara mekanis, ada secara kimiawi. Nah, yang secara mekanis itu yang berperan adalah gigi ya, sehingga fungsinya dia memecah bahan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus ya. Gigi ini terbentuk dari tulang gigi atau kita sebut dengan dentin. Kemudian strukturnya itu ada bagian mahkota gigi yang di atas gusi. Jadi dia yang nampak mulai di atas gusi itu kita sebutnya dengan mahkota gigi. Kemudian leher dikelilingi oleh gusi. Kemudian akar gigi dilapisi email berwarna putih. Nah, akar gigi itu yang ada di bawah di dalam gusi ya, jadi dia tidak nampak gitu dari luar. Nah, gigi manusia itu ada 3 macam ya, ada yang disebut dengan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalau istilahnya gigi seri itu incisor, gigi taring itu caninus, dan gigi geraham itu molar. Nah, sesuai dengan bentuknya, gigi manusia ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau gigi seri itu untuk memotong makanan, dia letaknya kan di bagian depan ya. Sedangkan gigi taring itu untuk mengoyak makanan, misalnya untuk makanan yang liat seperti daging, seperti itu kan kita harus koyak makanan itu dengan menggunakan taring sesuai dengan bentuknya yang runcing ya. Kemudian gigi geraham ini untuk mengunyah makanan karena bentuknya yang bergelombang ya, jadi untuk mengunyah makanan ya. Nah, anak-anak bisa lihat itu di gambarnya susunan rongga gigi. Kita lihat itu ya, gusi itu yang berwarna merah ya, di bagian atasnya itu baru dia tempat melekatnya gigi ya. Kemudian ada tonsil itu di tepi ya. Tonsil itu kalau kita sebutnya sehari-hari itu orang awam tuh menyebutnya tonsil tuh amandel ya, yang kadang-kadang dia kalau meradang harus dibuang ya, bisa dibuang itu tonsil itu atau amandel itu kalau dia mengalami peradangan. Padahal sebetulnya fungsinya bagus untuk proses pembunuhan kuman-kuman penyakit yang masuk bersama-sama dengan makanan. Kemudian ada bagian langit-langit yang keras di bagian atas sebelah dalam. Kemudian ada bagian langit-langit yang lunak ya, itu agak di depan ya. Kemudian ada anak teka. Anak teka ini seperti membelah bagi dua tonsil itu ya. Tonsil itu ada di kanan dan di kiri. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah ini fungsinya juga untuk membantu pada saat proses penelanan makanan ya. Nah, sedangkan gigi itu sendiri kita lihat ada bagian-bagiannya. Yang mahkota itu yang tadi bilang yang tampak di atas gusi ya. Yang tampak di atas gusi itu kita sebut mahkota. Ada apa saja isinya? Itu di dalamnya ada rongga gigi mengandung pembuluh darah dan saraf, kemudian ada tulang gigi dan email. Jadi email itu bagian paling luarnya ya. Lalu di bawahnya itu ada namanya leher. Nah, leher gigi itu ialah gusi dan semen gigi. Jadi yang warna merah itu tempat melekatnya gigi itu disebut dengan gusi ya. Sedangkan bagian yang paling bawah itu akar. Nah, akar tuh tidak kelihatan ya nak ya. Itu terdiri dari foramen apikal dan di sekelilingnya itu ada tulangnya ya. Ini adalah bagian-bagian gigi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah
susunan gigi pada manusia. Jadi susunan gigi anak-anak itu berbeda dengan susunan gigi pada orang dewasa. Kalau susunan gigi anak-anak kita sebut gigi susu, itu nanti masih bisa lepas, kemudian nanti digantikan gigi yang tetap, ya. Kalau misalnya gigi tetapnya terus lepas juga, ya udah nggak ada lagi gigi pengganti, maka kita jadi ompong, ya, nggak ada giginya kalau gigi tetapnya sudah lepas, ya. Nah, untuk yang susunan gigi di anak-anak itu bedanya di mana dengan gigi dewasa? Coba kalian perhatikan. Iya, betul ya. Bedanya adalah geraham belakang. Kalau pada anak-anak geraham belakangnya tidak ada. Sehingga susunannya itu menjadi 4 gigi seri, 1 gigi taring kanan kiri jadi 2, kemudian geraham depan itu 2 di kanan 2 di kiri, ya. Kemudian kenapa garis ada 2 atas dan bawah, itu menunjukkan geraham atas dan menunjukkan rahang atas dan rahang bawah, ya. Jadi jumlah keseluruhannya gigi susu atau gigi pada anak-anak itu adalah 20, ya. Sementara kalau pada susunan gigi orang dewasa itu sampai dengan gigi geraham depan itu sama dengan anak-anak, ditambah geraham belakang atas dan bawah, kanan dan kiri, sehingga 10 ditambah 12 jadi berapa? 30. 10 di bagian atas tambah 10 lagi di bagian bawah, kemudian ditambah 12 jadi 20 tambah 12 32, ya. Coba nanti anak-anak bercermin, ya, kemudian hitung giginya ada berapa. Kalau misalnya belum sampai 32 berarti masih ada yang belum tumbuh. Misalnya gigi geraham masih ada yang belum tumbuh. Coba anak-anak hitung sendiri, ya, sambil bercermin, udah pas belum giginya. Kemudian kira-kira masih ada lagi nggak gigi yang bakal tumbuh? Iya, betul, ya, masih ada, namanya gigi geraham bungsu. Itu paling terakhir tumbuh sekitar usia nanti lebih kurang 25 tahun, ya. Tetapi itu tidak jadi patokan. Bisa jadi maju, mungkin umur 23 atau 24 udah tumbuh, atau bisa jadi lewat dari umur 25 tahun. Namanya geraham bungsu, ya, paling terakhir. Biasanya kalau mau tumbuh geraham bungsu itu kita sampai badannya itu kayak orang masuk angin gitu, demam gitu, ya, terus giginya sakit karena kan dia akan tumbuh menembus gusi, jadi itu kan sakit, ya, agak terasa sakit dan tidak nyaman gitu, ya. Itu nanti di paling terakhir, ya, tumbuhnya. Kemudian di gambar sebelah kanan itu ada susunan gigi manusianya. Ada 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, 8 buah gigi seri lagi, itu yang di ininya, ya. Kan kita lihatnya di rahang atas dan rahang bawah, ya. Makanya di susunnya ada garisnya seperti itu, atas dan bawah, ya. Oke, nanti kalau masih belum paham diulang-ulang lagi, ya, ya, dibuka lagi videonya, ditulis, dicatat supaya lebih paham lagi, ya. Nanti kalaupun masih ada yang mau ditanyakan nanti boleh japri ke grup IPA, ya. Oke, kita lanjutkan lebih dahulu. Iya, anak-anak, kita selanjutnya masuk ke pembahasan tentang saliva, ya. Saliva ini atau air liur, ya, kelenjar air liur yang menghasilkan air liur. Ini nanti fungsinya sangat penting, ya, karena membantu dalam proses pencernaan secara kimiawi.
Jadi air liur kita itu sebetulnya adalah enzim ya yang membantu proses pencernaan. Nah, ada di mana kelenjar saliva kita itu? Kelenjar saliva kita itu ada 3 ya. Ada di bagian parotis, sublingualis, dan submandibularis ya. Jadi dia ada di di bawah lidah itu ada 1 ya. Kemudian di bagian atas ya, langit-langit itu juga ada 1 ya. Kemudian di dekat lidah itu juga ada 1 ya. Nah, kelenjar saliva ini dia mengeluarkan, kita sebutnya air liur ya. Nah, itu mengandung enzim petialin. Enzim petialin boleh juga disebut sebagai enzim amilase. Kok sama dengan yang di di pankreas? Iya, betul. Nah, jadi amilase atau enzim petialin ini ada 2 kelenjar yang menghasilkannya. 1 di mulut, yaitu kelenjar saliva itu, 1 lagi di pankreas ya. Kemudian bagian yang tidak kalah pentingnya di mulut untuk sistem pencernaan kita itu adalah lidah. Lidah ini fungsinya menempatkan makanan di antara gigi. Bayangkan olehmu kalau kita nggak ada lidah, itu akan sulit sekali kita untuk menelannya dan pengaturan makanan ya. Kemudian kita juga akan kesulitan dalam berbicara ya. Jadi makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur, dibentuk bulat atau bolus ya. Bolus itu udah bahan makanan yang sudah mulai halus ya. Kemudian bolus akan didorong ke faring dengan bantuan lidah. Jadi membantu proses saat kita menelan makanan ya. Ya, anak selanjutnya kita ke saluran. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke faring dan ke esofagus ya. Faring itu adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis menutup ujung saluran pernapasan. Begini, epiglotis itu dia katup yang bisa bergerak ya. Bergerak kemana? Kalau dia itu adanya letaknya di persimpangan, jadi persimpangan kerongkongan dan tenggorokan. Kalau pernapasan kan masuknya ke tenggorokan, tapi kalau makanan masuknya ke kerongkongan. Nah, ketika makanan akan masuk ke kerongkongan, maka epiglotisnya akan bergerak menutupi tenggorokan. Jadi makanan masuk ke kerongkongan, nggak salah saluran ya. Begitu juga ketika ada udara pernapasan mau masuk, maka epiglotisnya akan menutupi kerongkongan sehingga udara pernapasan masuknya ke tenggorokan. Nah, mungkin nggak terjadi misalnya makanan mau masuk, tiba-tiba udara mau masuk juga. Gimana nak? Mungkin nggak? Iya betul, mungkin. Pada saat kapan? Pada saat kamu sedang makan tapi kamu sambil berbicara ya. Jadi begitu makanan mau masuk, udara juga mau masuk. Nah, epiglotisnya jadi bergeraknya jadi kacau, menutup kerongkongan apa menutup tenggorokan. Yang terjadi apa? Kalau misalnya harusnya makanan masuk ke kerongkongan, akhirnya makanan masuk ke tenggorokan. Apa yang terjadi nak? Iya betul, kamu akan tersedak. Terus makanannya keluar lewat mana? Iya benar, lewat hidung. Itu akan sakit sekali, terasa pedas ya, karena salah saluran. Karena itu dianggap benda asing, ini bukan udara pernapasan, ini makanan, maka dikeluarkan oleh saluran yang di tenggorokan, karena bukan udara pernapasan, dianggap benda asing, maka dikeluarkan. Dan itu pasti sakit sekali dan tidak nyaman ya kalau kita tersedak makanan ya. Makanya kalau kita sedang makan jangan sambil ngobrol atau sambil ngomong ya, supaya epiglotisnya nggak salah menutup saluran pernapasan atau saluran makanan ya.
Kemudian bolus yang tadi sudah bolus itu bahan makan yang sudah lembut ya nak, yang sudah halus, itu akan melewati faring menuju ke esofagus. Coba anak-anak perhatikan gambar di sebelah kanan itu ya. Itu bagian-bagian dari faring dan esofagusnya tuh ya. Jadi epiglotisnya itu bisa menutupi ke esofagus, juga bisa menutup ke laring ya, tergantung nanti yang mau masuk siapa, makanankah atau udara pernapasan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya anak-anak, kita mulai dengan saluran pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Nah, di rongga mulut itu terdapat beberapa bagian, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva ya. Nah, gigi itu berfungsi sebagai pencernaan mekanis, maksudnya pencernaan itu nanti ada dua, ada secara mekanis, ada secara kimiawi. Nah, yang secara mekanis itu yang berperan adalah gigi ya, sehingga fungsinya dia memecah bahan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus ya. Gigi ini terbentuk dari tulang gigi atau kita sebut dengan dentin. Kemudian strukturnya itu ada bagian mahkota gigi yang di atas gusi. Jadi dia yang nampak mulai di atas gusi itu kita sebutnya dengan mahkota gigi. Kemudian leher dikelilingi oleh gusi. Kemudian akar gigi dilapisi email berwarna putih. Nah, akar gigi itu yang ada di di dalam gusi ya. Jadi dia tidak nampak gitu dari luar. Nah, gigi manusia itu ada 3 macam ya. Ada yang disebut dengan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalau istilahnya gigi seri itu incisor, gigi taring itu caninus, dan gigi geraham itu molar. Nah, sesuai dengan bentuknya, gigi manusia ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau gigi seri itu untuk memotong makanan, dia letaknya kan di bagian depan ya. Sedangkan gigi taring itu untuk mengoyak makanan, misalnya untuk makanan yang liat seperti daging, seperti itu kan kita harus koyak makanan itu dengan menggunakan. Anak-anak, sekarang kita masuk ke organ selanjutnya, yaitu lambung ya. Otot lambung itu berkontraksi mengaduk-aduk bolus ya, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung ya. Nah, getah lambung atau enzim tadi yang sudah membahas di awal itu tadi di lambung ada 3 ya. Ada asam klorida atau HCl, ada enzim pepsin, dan ada renin. Nah, yang enzim pepsin tadi kan sudah dijelaskan ya, mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan asam klorida atau HCl itu untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama dengan makanan. Misalnya makanannya nggak bersih nih, ada kumannya. Nah, nanti dia dibunuh oleh asam klorida atau HCl dan untuk mengaktifkan pepsin. Sedangkan renin itu fungsinya untuk mengendapkan protein susu. Nah, perlu anak-anak ketahui renin ini hanya ada pada anak bayi. Jadi dia ini untuk mengendapkan protein susu yang dari ibunya, dari atau ASI ya, air susu ibu. Jadi kalau anak-anak udah SMP ya enzim reninnya udah nggak ada gitu ya, karena ini untuk mengendapkan protein ASI gitu. Kemudian setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus, bubur usus. Ini bahan makanan yang udah lebih halus lagi ya, sudah bentuknya seperti bubur gitu. Kemudian kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Jadi prosesnya di mulut itu dia bentuknya besar, dirubah menjadi kecil-kecil, kemudian agak halus itu disebut bolus. Kalau sudah sampai di lambung itu dicerna lagi bolusnya menjadi kimus ya. Lalu kimusnya nanti masuk ke dalam usus
halus gitu. Nah, anak-anak di usus halus itu ada 3 bagian, yaitu ada yang disebut dengan usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus tengah atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Nah, duodenum atau usus 12 jari ini terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Maksudnya gini, dari pankreas itu kan tadi pankreas menghasilkan 3 enzim, ya kan? Amilase, tripsin, dan lipase. Nah, enzimnya dari pankreas itu disalurkan ke usus halus, ya. Nah, salurannya itu ada di bagian duodenum atau usus 12 jari. Lalu selain 3 enzim yang dihasilkan oleh pankreas tadi, juga disalurkan cairan atau getah empedu. Nah, cairan atau getah empedu itu juga ada salurannya yang bisa masuk ke usus halus. Lewat mana? Yaitu tadi lewat usus bagian yang duodenum atau usus 12 jari. Nanti kita lihat di gambarnya itu tampak jelas ya. Kemudian ada bagian tengah yaitu tadi jejunum, dan bagian usus yang menyerap sari-sari makanan tadi, yang kimus yang dari lambung tadi nanti masuk ke usus halus dan diserapnya di usus penyerapan atau ileum. Sekarang kita lihat gambarnya tuh ya. Duodenum itu usus 12 jari itu kita lihat menerima cairan empedu atau getah empedu untuk proses pencernaan lebih lanjut, dan menerima enzim atau getah yang dihasilkan oleh pankreas yang 3 tadi masuk ke duodenum. Kelihatan nggak nak? Jelas ya, kelihatan ya, saluran dari empedu itu yang warnanya agak gelap. Kemudian yang dari pankreas itu ada kelihatan salurannya agak lebih terang warnanya. Kemudian dua-duanya akan masuk di, ada tulisan duodenum itu. Nah, masuk di duodenum. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi Memani bilang ya, bahwa pankreas itu menghasilkan 3 enzim, amilase, tripsin, dan lipase. Fungsinya sudah juga tadi dibahas ya. Amilase memecah amilo menjadi maltosa, tripsin memecah pepton menjadi asam amino, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Kemudian getah empedu itu tadi berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim ya. Dan enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum. Ini yang penjelasan gambar yang tadi ya nak ya, yang sebelumnya. Oke. Kemudian lanjutannya tadi habis dari duodenum kan masuk ke jejunum ya, atau usus tengah ya. Nah, di jejunum ini terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap ya. Apa saja? Karbohidratnya dipecah jadi glukosa, proteinnya dipecah jadi asam amino, dan lemaknya dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah proses pencernaan itu di usus tengah atau di jejunum itu selesai, barulah zat makanan ini dapat diserap. Sudah sangat halus ya, seperti bubur, bisa diserap, dan proses penyerapannya terjadi di ileum atau usus penyerapan. Nah, anak-anak, pada dinding usus halus itu terdapat jonjot usus halus atau villi yang terdiri dari mikrofili. Villi itu seperti tonjolan-tonjolan berlekuk-lekuk ya nak ya. Itu prosesnya kenapa dia berlekuk-lekuk, supaya bagian tempat penyerapan makanan itu menjadi luas gitu ya. Kalau dia berlekuk-lekuk dia akan sangat luas, sehingga proses penyerapan makanannya menjadi cepat gitu ya.
Itu fungsinya kenapa di dinding usus halus itu terdapat jonjot usus atau kita sebutnya villi ya. Villi itu tonjolan-tonjolan seperti itu. Nah, zat yang larut di dalam air itu akan diserap lalu masuk ke pembuluh darah kapiler. Sedangkan zat yang larut dalam lemak itu diserap lalu dibawa ke pembuluh getah bening atau pembuluh kil dan masuk ke pembuluh darah kapiler juga ya. Kemudian zat-zat makanan itu akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Ini pembagian proses pengangkutannya zat-zat makanan itu tadi ya. Caranya seperti ini. Yang larut dalam air diserap masuk ke pembuluh kapiler. Yang larut dalam lemak diserap dibawanya ke pembuluh getah bening dulu atau pembuluh kil, baru masuk ke pembuluh darah kapiler. Sedangkan zat-zat makanan itu akan masuk ke sistem transportasi. Sistem transportasi itu kemana? Ke darah, iya betul. Nanti oleh darah akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh manusia ya. Kemudian di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar ya oleh oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin yang terdapat di eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah ya. Sehingga akan menghasilkan energi, karbon dioksida dan air. Ini didapatnya itu pada saat kita bernapas. Jadi kita bernapas itu memecah bahan makanan untuk menghasilkan energi, karbon dioksida atau CO2 dan air atau uap air. Itu ya. Jadi sangat berkaitan antara sistem pencernaan dengan sistem pernapasan kita ya. Nanti pada saat membicarakan tentang sistem pernapasan ini akan kita bahas juga ya. Yang dipecah itu apa gitu. Yang dipecah adalah bahan makanan ya. Oke, itu di sebelah kanan ada gambar struktur villi pada usus halus ya. Kelihatan banget dia berbentuk tonjolan-tonjolan. Jadi sebetulnya kalau kita buka gitu, kalau tonjolan itu dibuka dia lebar. Kenapa seperti itu? Supaya proses penyerapan makanannya terjadi dengan cepat ya. Seperti itu ya nak ya. Ya anak-anak, kita sampai di saluran berikutnya yaitu usus besar. Di usus besar itu terdiri dari ada yang namanya usus buntu atau kita sebut dengan appendix ya. Kemudian ada usus besar naik ya atau ascending colon. Ada bagian yang mendatar atau transverse colon dan ada bagian yang menurun atau descending colon ya. Jadi usus besar atau kolon ini ada 3, usus besar naik, usus besar mendatar, usus besar turun ya. Dan di awal itu ada yang namanya usus buntu atau appendix. Mungkin anak-anak sering dengar ya, habis operasi usus buntu. Nah itu kalau apa? Kalau usus buntunya meradang ya. Jadi kalau usus buntunya meradang karena beberapa sebab, nanti kita lihat pada gangguan dan pada sistem pencernaan ya, itu yang dipotong itu bagian appendixnya. Coba kalian perhatikan tuh appendixnya itu, atau kita kadang menyebutnya umbai cacing ya, di buku-buku itu ada juga ditulis umbai cacing. Nah appendix inilah yang dipotong kalau terjadi peradangan usus buntu ya, seperti itu. Dan itu prosesnya memang harus segera ya nak ya kalau terjadi peradangan. Jangan sampai nanti appendixnya itu meradang dan pecah ya. Kalau itu akibatnya bisa fatal ya. Oke, kita teruskan. Nah, anak-anak, ini masih lanjutan dari penjelasan usus besar tadi ya. Nah, bahan makanan sisa pencernaan terdiri atas air dan bahan yang tidak tercerna, misalnya selulosa. Kemudian usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi begini, di usus besar itu sudah tidak lagi terjadi proses pencernaan makanan karena penyerapan makanan kan tadi berada pada usus penyerapan atau ileum ya. Nah, di usus besar itu tidak terjadi lagi proses pencernaan, tetapi tinggal proses pengaturan kadar air pada sisa makanan ya.
Di dalam usus besar itu terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan seperti Escherichia coli atau kita sebutnya dengan bakteri E. coli ya. Kenapa harus dibusukkan sisa makanannya itu oleh bakteri E. coli itu? Apa fungsinya? Coba anak-anak berpikir. Kira-kira kenapa bahan makanan itu harus dibusukkan? Iya, betul. Jadi makanan itu sisa-sisa makanan itu harus dibusukkan supaya memudahkan di dalam proses pengeluarannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di sisa-sisa makanan itu kadar airnya masih terlalu banyak, maka usus besar akan menyerap kelebihan air itu. Kalau misalnya terlalu sedikit, maka usus besar akan mengatur supaya kadar airnya menjadi bertambah, sehingga sisa makanannya itu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu cair ya. Kenapa harus gitu? Supaya mudah untuk dikeluarkan ya. Kalau anak-anak mengalami sembelit misalnya, susah buang air besar misalnya, salah satunya karena sisa makanannya itu yang akan dikeluarkan itu terlalu keras misalnya ya. Nah, sisa makanan dan gas yang berbau itu disebut feses ya. Kadang-kadang orang menyebutnya juga dengan tinja ya. Nah, feses ini disimpannya di ujung usus besar yang disebut rektum dan dikeluarkan melalui anus. Jadi kalau misalnya fesesnya itu sudah banyak, kemudian bagian rektumnya itu akan berkontraksi, terus anak-anak merasa kebelet untuk mengeluarkannya untuk BAB, nanti dikeluarkannya melalui anus seperti itu ya. Nah, anak-anak kita sudah sampai pada bagian akhir ya, karena proses pencernaannya sudah selesai. Nah, ini ada contoh soal. Jelaskan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Ini mudah untuk menjawabnya, kan tadi sudah kita bahas lebih lanjut ya. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk minggu depan itu kita ada latihan soal, tapi latihan soalnya itu nanti akan digunakan juga untuk penelitian oleh Kakak Tri dari Unila. Nanti anak-anak coba kerjakan saja. Soalnya itu materinya tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Nah, kalau misalnya dari penjelasan yang sudah Mem sampaikan ini anak-anak merasa masih ada yang belum paham, silakan anak-anak tuliskan apa yang ingin ditanyakan di grup IPA ya. Jadi jangan japri ke grup IPA supaya nanti kalau memang dijelaskan semua teman-teman bisa juga melihatnya ya. Itu saja dari Mem Ani untuk sistem pencernaan pada manusia. Mudah-mudahan anak-anak paham. Tetap semangat belajarnya meskipun kita daring ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera pembelajaran tatap muka ya. Kita bersama-sama berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya nak ya. Jadi kita bisa pembelajaran tatap muka supaya lebih paham, lebih enak kita belajarnya ya. Tapi walaupun demikian memang berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Tetap prokes. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Mohon maaf kalau misalnya anak-anak kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut dan kita bisa bahas lebih lanjut di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.